I just had to let you know you're semuanya, perkenalkan saya Filista Marta Lembut dengan NIM 250105017, mahasiswi semester 2 program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Jadi kali ini saya akan menjelaskan salah satu tugas untuk memenuhi tugas mata kuliah kalkulus. Saya akan menjelaskan latihan soal 3.8 dari buku Purcell dari nomor 25 sampai dengan 52. Selamat menonton. Kita akan menjelaskan soal nomor 25 dengan soal integral dari sin theta dikurang cos theta dari d theta. Kita mengerjakan soal ini menggunakan sifat integral dari a kurang b sama dengan integral a dikurang integral b. Maka kita pisahkan kedua fungsi di atas, yaitu dengan mencari integral masing-masing, di mana integral sin theta d theta dikurang integral dari cos theta d theta. Kita mengerjakan soal ini menggunakan rumus anti turunan. Yang pertama, sin x dx sama dengan negatif cos x, dan cos x dx sama dengan sin x. Maka dari soal kita dapat mengetahui bahwa integral dari sin theta d theta sama dengan negatif cos theta, dan integral dari cos theta d theta sama dengan sin theta. Maka min cos theta dikurang sin theta sama dengan min cos theta kurang sin theta tambah konstanta C. Selanjutnya nomor 26 dengan soal integral dari t kuadrat dikurang 2 cos t dari dt. Maka kita pisahkan kedua fungsi, yaitu dengan mencari integral masing-masing, yaitu yang pertama integral dari t kuadrat dt dikurang integral dari 2 cos t dari dt. Maka 1/2 tambah 1 kali t pangkat 2 tambah 1 dikurang 2 sin t. Kita mengerjakan soal ini atau mencari nilai integral dari fungsi ini, kita menggunakan rumus, yaitu a pangkat n sama dengan 1/n tambah 1 dikali a pangkat n tambah 1. Maka sama dengan 1/3 kali t pangkat 3 dikurang 2 sin t tambah c. Selanjutnya nomor 27 dengan soal integral dari akar dari 2x tambah 1 pangkat 3 dikali akar 2 dari dx. Misalkan dari soal kita mengetahui bahwa akar 2x tambah 1-nya sebagai u, karena dia memiliki pangkat tertinggi yaitu pangkat 3. Maka du atau dx atau turunannya sama dengan akar 2. Maka du sama dengan akar 2. Maka integral dari u pangkat 3 du sama dengan u pangkat 3 dikali du sama dengan 1/3 tambah 1 dikali u pangkat 2 tambah 1 sama dengan 1/4 dikali u pangkat 4 tambah c sama dengan 1/4 dikali kita substitusikan u tadi, u ini menjadi nilai yang tadi, yaitu nilai u-nya yaitu akar 2x tambah 1. Maka 1/4 u pangkat 4 tambah c sama dengan 1/4 dikali akar 2x tambah c pangkat 4 tambah c. Selanjutnya nomor 28 dengan soal integral dari px pangkat 3 tambah 1 pangkat 4 dikali 3 px kuadrat. Misalkan u-nya sama dengan px pangkat 3 tambah 1, karena dia memiliki pangkat tertinggi, maka turunannya sama dengan du per dx sama dengan px pangkat 3 tambah 1. Maka du-nya sama dengan 3px kuadrat. Maka integral dari u pangkat 4 du sama dengan 1/4 tambah 1 dikali u pangkat 4 tambah 1 tambah c sama dengan 1/5 kali u pangkat 5 tambah c. Sama dengan 1/5 dikali px pangkat 3 tambah 1 pangkat 5 tambah c. Nilai u ini kita substitusikan ke atas tadi, yaitu nilainya yaitu px pangkat 3 tambah 1. Selanjutnya nomor 29 dengan soal integral dari 5x kuadrat tambah 1 dikali 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 8 pangkat 6 dari dx.
Jadi dari soal kita dapat mengetahui bahwa U-nya sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 8 karena nilai ini memiliki pangkat tertinggi yaitu pangkat 6. Maka turunan dari U sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 8. Maka DU-nya sama dengan 15x kuadrat tambah 3. Maka 1/3 DU sama dengan 5x kuadrat tambah 1. Sama dengan 1/3 dikali integral dari U pangkat 6 DU. Sama dengan 1/3 dikali 1/6 tambah 1 dikali U pangkat 6 tambah 1 tambah C. Sama dengan 1/21 dikali U pangkat 7 tambah C. Sama dengan 1/21 dikali 5x pangkat 3 ditambah 3x kurang 8 pangkat 7 tambah C. Karena kita substitusikan UI tadi kembali ke atas. Selanjutnya nomor 30 dengan soal integral dari 5x kuadrat tambah 1 dikali akar dari 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 2 dari dx. Dari soal kita dapat mengetahui bahwa U-nya sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 2. Maka turunannya atau DU per dx-nya sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 2. Maka DU sama dengan 15x kuadrat tambah 3. 15x kuadrat ini dapat dari 5 dikali 3 15 kali x 15x, maka 3 kurang 2 sama 3 kurang 1 sama dengan 2, maka 15x kuadrat. Maka 1/3 DU-nya sama dengan 5x kuadrat. Kenapa 1/3? Karena 1/3 dikali 5x kuadrat sama dengan 15x kuadrat sama dengan 1/3 kali integral dari U 1/2 tambah C sama dengan 1/3 dikali 1/n-nya 1/2, yaitu 1/3 dikali 1/2 tambah 1 dikali U pangkat 1/2 tambah 1 tambah C sama dengan 2/9 dikali U pangkat 3/2 tambah C sama dengan 2/9 dikali nilai U-nya sama dengan 5x pangkat 3 tambah 3x kurang 2 pangkat 3/2 tambah C. Selanjutnya nomor 31 dengan soal integral dari 3t dikali akar 3 dari 2t kuadrat dikurang 11 dari dt. Maka diketahui dari soal U-nya sama dengan 2t kuadrat dikurang 11. Maka turunan dari U sama dengan 2t kuadrat kurang 11. Maka DU sama dengan UT. Maka 3/4 DU sama dengan 2 kali 2 4 kurang 1 sama dengan 3t. Sama dengan 3/4 kali integral dari U pangkat 1/3 DU tambah C. Sama dengan 3/4 dikali integralnya, nilai integralnya kita ubah angka atau mencari nilai integralnya dengan 1/1/3 tambah 1. 1/3 ini sebagai N dan U ini sebagai A. Karena rumus integral sama dengan A pangkat N sama dengan 1/N tambah 1 kali A pangkat N tambah 1. Maka dari soal kita ketahui bahwa N-nya sama dengan 1/3 dan A-nya sama dengan U. Maka 3/4 dikali 1/1/3 tambah 1 dikali U pangkat 1/3 tambah 1 tambah C sama dengan 3/4 dikali 3/4 kali U pangkat 4/3 tambah C sama dengan 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Maka 9/16 dikali U pangkat 4/3 tambah C. Maka sama dengan 9/16. 9/16 kita substitusikan U kembali ke awal tadi dengan nilainya yaitu 2t kuadrat kurang 11 pangkat 4/3 tambah C. Selanjutnya nomor 32 dengan soal integral dari 3y per akar dari 2y kuadrat tambah 5 dari dy. Dari soal kita dapat mengetahui bahwa U-nya sama 2y kuadrat tambah 5 karena dia memiliki pangkat tertinggi. Maka du per dx-nya sama dengan 4y. Cara mencari ini yaitu dy sama dengan du per dy. Maka du per dy dikali 3y per akar U sama dengan integral dari 3y per akar U dikali du per 4y sama dengan 3y per 4y dikali du per akar U sama dengan 3/4 dikali
DU per akar U sama dengan 3/4 dikali 1 per akar U dari DU sama dengan 3/4 kali U pangkat min 1/2 DU sama dengan 3/4 dikali 1 per min 1/2 tambah 1 T U pangkat min 1/2 tambah 1 tambah C sama dengan 3/4 dikali 1 per 1/2 dikali U pangkat 1/2 tambah C sama dengan 3/4 dikali 2 per 1 U pangkat 1/2 tambah C sama dengan 6/4 didapat dari 3 kali 2 sama dengan 6 dan 4 kali 1 sama dengan 4 dikali U pangkat 1/2 tambah C. 6/4 ini kita sederhanakan 2 menjadi 3/2. 3/2 dikali U pangkat 1/2 tambah C sama dengan 3/2 kita substitusikan U tadi menjadi nilai awalnya yaitu akar dari 2Y kuadrat tambah 5 pangkat 1/2 tambah. Karena soal ini lanjutan dari soal sama dengan soal sebelumnya, maka saya jelaskan lurus-lurus ya. Yang selanjutnya nomor 33 dengan soal akar dari X kuadrat dikali akar dari X pangkat 3 tambah 4 dari DX. Maka diketahui dari soal U-nya sama dengan X pangkat 3 tambah 4 karena dia memiliki pangkat tertinggi. Maka DU per DX-nya atau turunannya sama dengan X pangkat 3 tambah U. Maka DU-nya sama dengan 3X kuadrat. 3X kuadrat ini dapat dari 3 kali X. 3 kali X, 3X pangkat 3 kurang 1, 2. Maka 1/3 DU sama dengan X kuadrat. Maka 1/3 dikali integral dari akar U sama dengan 1/3 dikali U pangkat 1/2 karena nilai akarnya dikasih keluar menjadi 1/2 tambah C sama dengan 1/3 dikali 1/1/2 tambah 1 dikali U pangkat 1/2 tambah 1 tambah C sama dengan 1/3 dikali 3/2 didapat dari 1/2 tambah 1 dikali U pangkat 3/2 tambah C sama dengan 1/3 dikali 2/3 dikali U pangkat 3/2 tambah C sama dengan 2/9 U pangkat 3/2 tambah C. U-nya kita substitusikan kembali yaitu dengan angka yaitu 2/9 kali X pangkat 3 tambah 4 pangkat 5/2 tambah C. Selanjutnya nomor 34 dengan soal integral dari X pangkat 3 tambah X dikali akar dari X pangkat 4 tambah 2X kuadrat dari DX. Dari soal kita dapat mengetahui bahwa U-nya sama dengan X pangkat 4 tambah 2X kuadrat. Karena sifat ini memiliki pangkat tertinggi, maka turunan dari U atau DU per DX-nya sama dengan X pangkat 4 ditambah 2X kuadrat. Maka DU-nya sama dengan 4X pangkat 3 ditambah 4X. Sama dengan 1/4 DU sama dengan X pangkat 3 tambah 4 tambah X sama dengan 1/4 dikali integral dari akar U sama dengan 1 dikasih U-nya 1 akar U-nya dikeluar dari integral maka menghasilkan 1/4 dikali U pangkat 1/2. 1/2 ini merupakan nilai akar. Maka integralnya atau nilai integralnya sama dengan 1/4 dikali 1/2. 1/2 didapat dari nilai ini karena ini merupakan nilai N. Maka 1/2 tambah 1 dikali U pangkat 1/2 tambah 1 tambah C sama dengan 1/4 dikali 2/3 ini didapat dari 1/2 tambah 1 pangkat dikali U pangkat 3/2 tambah C sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2, 4 kali 3 sama dengan 12. Maka 2/12 dikali U pangkat 3/2 tambah C sama dengan kita sederhanakan 2/12 ini sederhanakan dengan 2 menghasilkan 1/6 dikali U pangkat 3/2 tambah C. Maka kita substitusikan U kembali ke bentuk awal yaitu 1/6 dikali X pangkat 4 tambah 2X kuadrat pangkat 3/4 tambah. Selanjutnya nomor 35 dengan soal integral dari sin X dari 1 tambah cos X pangkat 4 dari DX. Maka dari soal kita dapat mengetahui bahwa U-nya sama dengan 1 tambah cos X karena dia memiliki pangkat tertinggi yaitu pangkat 4. Maka turunan dari U atau DU per DX-nya sama dengan 1 tambah cos X. Maka negatif 1 DU sama dengan negatif sin sama dengan min 1 kali integral dari U pangkat 4 sama dengan min 1 dikali 1/4 tambah 1. Kenapa 4 ini didapat dari nilai N? Maka 1/4 tambah 1 dikali U pangkat 4 tambah 1 tambah C
sama dengan min 1/5. 1/5 ini didapat dari 1/4 tambah 1 dikali U pangkat 5 tambah C sama dengan min 1/5 dikali U, ini kita kembali ke bentuk awal yaitu 1 tambah cos X, yaitu min 1/5 dikali 1 tambah cos X pangkat 4 tambah C. Selanjutnya nomor 36 dengan soal integral dari sin X cos X dikali akar dari 1 tambah sin X dari dx. Maka dapat diketahui bahwa 1 tambah sin kuadrat X merupakan U karena dia memiliki pangkat tertinggi. Maka du per dx nya sama dengan 1 ditambah sin kuadrat X sama dengan 0 ditambah 2 sin X cos X sama dengan 1/2 du sama dengan sin X cos X sama dengan 1/2 dikali integral dari akar U tambah C sama dengan 1/2 dikali nilai integralnya dikasih keluar yaitu nilai akarnya yaitu 1/2. Maka nilai integralnya sama dengan 1/2 dikali U pangkat 1/2 tambah C sama dengan 1/2 dikali 1/1/2 tambah 1 dikali U pangkat 1/2 tambah 1 tambah C sama dengan 1/2 dikali 2/3. 2/3 ini dapat dari 1/2 tambah 1 dikali U pangkat 3/2 tambah C sama dengan 2/6 pangkat kali U pangkat 3/2 tambah C. 2/6 ini kita sederhanakan dengan 2 menghasilkan 1/3. Maka 1/3 dikali U pangkat 3/2 tambah C sama dengan 1/3 dikali, kita kembalikan U ke bentuk awal yaitu 1 tambah sin kuadrat X pangkat 3/2 tambah C. Selanjutnya nomor 37 dengan soal f aksan X sama dengan 3x tambah 1. Maka yang pertama kita mencari turunan atau f aksan X nya. F aksan X nya sama dengan 3 kali 1/1 tambah 1 kali X pangkat 1 tambah 1 ditambah 1/0 tambah 1 X pangkat 0 tambah 1 tambah C sama dengan 3 dikali 1/2 X pangkat 2 ditambah X tambah C. Nilai ini dapat dari ini sama dengan 3/2 X pangkat 2 tambah X tambah C. Selanjutnya kita mencari nilai fx nya. Fx nya sama dengan 3/2 dikali 1/2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 ditambah 1/1 tambah 1 dikali X pangkat 1 tambah 1 tambah C sama dengan 3/2 dikali 1/3 dikali X pangkat 3 ditambah 1/2 X kuadrat tambah C sama dengan 3 kali 1 3, 2 kali 3 sama 6. Maka 3/6 dikali X pangkat 3 ditambah 1/2 pangkat X pangkat 2 tambah C sama dengan 1/2 ini dapat dari sederhana dari 3/6. Maka 1/2 X pangkat 3 ditambah 1/2 X kuadrat tambah C. Selanjutnya nomor 38 dengan soal f aksan X sama dengan min 2X tambah 3. Yang pertama kita mencari turunan pertamanya yaitu f aksan X nya sama dengan min 2 dikali 1/1 tambah 1 dikali X pangkat 1 tambah 1 ditambah 3 kali 1/0 tambah 1 dikali X pangkat 0 tambah 1 tambah C sama dengan min 2 dikali 1/2 X kuadrat ditambah 3X tambah C sama dengan min X kuadrat tambah 3X tambah C. Karena kita sudah mendapatkan turunan pertamanya, maka kita cari fx nya. Fx nya sama dengan min 1/2 tambah 1 dikali X pangkat 2 tambah 1 ditambah 3 dikali 1/1 tambah 1 dikali X pangkat 1 tambah 1 tambah C sama dengan min 1/3 dikali X pangkat 3 ditambah 3/2 dikali X kuadrat tambah C. Selanjutnya nomor 39 dengan soal f aksan X sama dengan akar dari X sama dengan X sama dengan X pangkat 1/2. Maka yang pertama kita cari turunan pertama yaitu f aksan X nya sama dengan 1/1/2 tambah 1 X pangkat 1/2 tambah 1 tambah C sama dengan 1/3/2 X pangkat 3/2 tambah C sama dengan 2/3 X pangkat 3/2 tambah C. Maka fx nya sama dengan 2/3 dikali 1/3/2 tambah 1 kali X pangkat 3/2 tambah 1 tambah C sama dengan kita turunkan
2 per 3 ini 2 per 3 dikali 3 per 2 tambah 1 sama dengan 5 per 2 dikali X pangkat 3 per 2 tambah 1 sama 5 per 2 tambah C sama dengan 2 per 3 dikali 1 per 5 per 2 sama dengan 2 per 5 dikali 2 per 5 X pangkat 5 per 2 nilai 5 per 2 ini merupakan nilai tetapnya tidak berubah tambah C sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 per 3 kali 5 sama dengan 15 dikali X pangkat 5 per 2 tambah C. Selanjutnya nomor 40 dengan soal F aksan X sama dengan X pangkat 4 per 3. Yang pertama kita cari turunan pertama dari F aksan X-nya ini, yaitu F aksan X sama dengan 1 per 4 per 3 tambah 1. X pangkat 4 per 3 tambah 1 tambah C sama dengan 1 per 7 per 3 X pangkat 7 per 3 tambah C. Maka sama dengan 1 per 7 per 3 sama dengan 3 per 7 dikali X pangkat 7 per 3 tambah C. Selanjutnya kita mencari nilai Fx. Fx-nya sama dengan 3 per 7 dikali 1 per 7 per 3 tambah 1. X pangkat 7 per 3 tambah 1 tambah C. Sama dengan 3 per 7 dikali 3 per 10 ini didapat dari 7 per 3 tambah 1, yaitu 3 kali 1 3 tambah 7 sama dengan 10 per 3 sama dengan 3 per 10 dikali X pangkat 10 per 3 tambah C sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9 per 7 kali 9 70 dikali X pangkat 10 per 3 tambah C. Selanjutnya nomor 41 dengan soal F aksan X sama dengan X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 3 sama dengan X pangkat 4 dibagi X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3 sama dengan X ditambah X pangkat min 3. Yang pertama kita mencari turunan pertamanya atau F aksan X-nya sama dengan 1 per 1 tambah 1 dikali X pangkat 1 tambah 1 ditambah 1 per 3 min 3 tambah 1 X pangkat min 3 tambah 1 tambah C sama dengan 1 per 2 X kuadrat tambah 1 per min 3 tambah 1 sama dengan min 2 dikali X pangkat min 3 tambah 1 sama dengan min 2 tambah C. Maka Fx-nya sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 2 tambah 1 X pangkat 2 tambah 1 dikurang 1 per 2 dikali 1 per negatif 2 tambah 1 X pangkat min 2 tambah 1 tambah C sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 2 tambah 1 1 per 3 dikali X pangkat 3 dikurang 1 per 2 dikali 1 per negatif 1 X pangkat min 1 tambah C sama dengan 1 kali 1 sama dengan 1 per 2 kali 3 sama dengan 6 dikali X pangkat 3 ditambah min 1 per 2 dikali 1 per min 1 sama dengan 1 per 2 X min 1 tambah C. Selanjutnya nomor 42 dengan soal F aksan X sama dengan 2 dikali akar 3 dari X tambah 1 sama dengan 2 dikali X pangkat 1 per 3 tambah 1 sama dengan 2X pangkat 1 per 3 tambah 1. Yang pertama kita mencari turunan pertamanya atau F aksan X-nya sama dengan 2 dikali 1 per 1 per 3 tambah 1 dikali X pangkat 1 per 3 tambah 1 ditambah 1 per 0 tambah 1 kali X pangkat 0 tambah 1 tambah C sama dengan 2 dikali 1 per 4 per 3 dikali X pangkat 4 per 3 ditambah X tambah C sama dengan 2 dikali 1 per 4 per 3 sama dengan 3 per 4 dikali X pangkat 4 per 3 ditambah X tambah C sama dengan 6 per 4. 6 per 4 didapat dari 2 kali 3 sama dengan 6 per 4 X pangkat 4 per 3 tambah X tambah C. 6 per 4 ini kita sederhanakan dengan 2, yaitu 3 per 2 X pangkat 4 per 3 tambah X tambah C.
Selanjutnya kita mencari nilai fx-nya. Nilai fx-nya sama dengan 3/2 dikali 1/4/3 tambah 1 dikali x pangkat 4/3 tambah 1 ditambah 1/1 tambah 1 x pangkat 1 tambah 1 tambah c sama dengan 3/2 dikali 1/7/3 x pangkat 7/3 ini dapat dari 4/3 tambah 1 x pangkat 7/3 ditambah 1/2 x pangkat 2 tambah c sama dengan 3/2 dikali 3/7. 3/7 ini dapat dari 1/7/3 dikali x pangkat 7/3 tambah 1/2 x pangkat 2 tambah c. Maka 3 kali 3 sama dengan 9 per 2 kali 7 sama dengan 14 kali x pangkat 7/5 tambah 1/2 x kuadrat tambah c. Selanjutnya nomor 43 dengan soal buktikan rumus dari integral dari fx dikali g aksen x tambah gx dikali f aksen x dari dx sama dengan fx dikali gx tambah c. Maka kita menggunakan rumus u aksen v tambah uv aksen sama dengan u kali v. Maka u sama dengan fx atau u aksennya sama dengan f aksen x. Maka v sama dengan g atau gx-nya sama dengan v aksennya sama dengan g aksen x. Maka nilainya sama dengan integral dari f aksen x dikali gx tambah fx kali g aksen x dari dx sama dengan fx tambah gx tambah c. Maka rumusnya terbukti. Selanjutnya nomor 44 dengan rumus buktikan rumus dari integral dari gx tambah f aksen x dikurang fx dikali g aksen x dibagi g2x dari dx sama dengan fx per gx tambah c. Kita gunakan rumus yaitu u per v sama dengan u aksen v dikurang uv aksen per v2. Misalkan u-nya u sama dengan fx atau u aksennya sama dengan f aksen x, maka v-nya sama dengan gx atau v aksennya sama dengan g aksen x. Maka u per v-nya sama dengan u aksen v kurang uv aksen per v2 sama dengan f aksen x dikali gx dikurang fx dikurang g aksen x per g2x. Maka rumusnya terbukti. Selanjutnya nomor 45 dengan soal integral dari x kuadrat per 2 akar dari x kurang 1 ditambah 2x akar dari x kurang 1 dari dx dari dx. Yang pertama kita cari turunan dari x kuadrat dan akar dari x kurang 1. Maka fx-nya sama dengan x kuadrat atau turunannya sama dengan f aksen x-nya sama dengan 2x. Selanjutnya gx-nya sama dengan akar dari x kurang 1. Maka turunannya atau g aksen x-nya sama dengan akar x dikurang akar 1 sama dengan x pangkat 1/2 dikurang 1. Maka g aksen x-nya sama dengan 1/2x pangkat 1/2 kurang 1 dikurang 1 sama dengan 1/2x pangkat min 1/2 dikurang 1 sama dengan 1/2 akar x kurang 1. Maka fx dikali gx sama dengan fx dikali g aksen x tambah gx dikali f aksen x sama dengan x kuadrat dikali 1/2 akar x ditambah akar dari x kurang 1 dikali 2x sama dengan x kuadrat dibagi 2x 1/2 ditambah 2x dikali akar x kurang 1 sama dengan 1/2 dikali x pangkat 3/2 ditambah 2x dikali x pangkat 1/2 dikurang 1 sama dengan 1/2x pangkat 3/2 tambah 2x pangkat 3/2 kurang 1 sama dengan 5/2x pangkat 3/2 kurang 1 tambah c. Maka rumusnya terbukti atau mendapatkan hasil. Selanjutnya nomor 46 dengan soal integral dari negatif x pangkat 3 dikurang 2x tambah 5 pangkat 3/2 ditambah 3x kuadrat dibagi akar dari 2x tambah 5 dari dx. Maka diketahui fx-nya sama dengan x pangkat 3 dan gx-nya sama dengan akar dari 2x
tambah 5. Maka hasilnya sama dengan X pangkat 3 dibagi akar dari 2X tambah 5 tambah. Selanjutnya nomor 47 dengan soal Fx sama dengan X dikali akar dari X pangkat 3 tambah 1. Maka F aksan X-nya dx sama dengan, ditanya F aksan X dari dx-nya sama dengan, F aksan X sama dengan X dikali X pangkat 3 ditambah 1 pangkat 1/2 dikurang 1 sama dengan X dikali 1/2 dikali X pangkat 3 tambah 1 pangkat min 1/2 sama dengan 1/2 X dikali X pangkat 3 ditambah X pangkat min 1/2 sama dengan 1/2 X pangkat 4 ditambah 1/2 X pangkat min 1/2. Maka F aksan X-nya sama dengan min 1/2 dikali 1/2 X pangkat 4 ditambah 1/2 X pangkat min 1/2 kurang 1 sama dengan min 1/2 dikali 1/2 X pangkat 4 ditambah 1/2 X pangkat min 3/2 kurang 1. Maka F aksan X atau turunan ketiganya sama dengan 3/4 dikali 1/2 X pangkat 4 ditambah 1/2 X pangkat min 3/2 sama dengan 3/4 dikali 1/2 X pangkat 4 ditambah 1/2 X pangkat min 5/2. Ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 48 dengan soal integral dari Fx dikali Gx dikurang Fx kali G aksan X dibagi 2 dikali Gx pangkat 3/2 dari dx sama dengan Fx per akar dari Gx tambah C. Awal-awal kita kerjakan yang di ruas kanan dengan Fx per akar dari Gx. Maka F sama dengan Fx dikali Gx pangkat min 1/2. Misalkan Hx sama dengan Fx dikali Kx dengan Kx sama dengan Gx pangkat min 1/2. Maka H aksan X sama dengan F aksan X dikali Kx tambah Fx kali K aksan X. Hitunglah K aksan X sama dengan Kx sama dengan Gx pangkat min 1/2. K aksen X sama dengan min 1/2 dikali Gx pangkat min 1/2 kurang 1 sama dengan min 1/2 dikali Gx pangkat min 3/2 dikali G aksen X sama dengan G aksen X per 2 dikali Gx pangkat 3/2. Selanjutnya kita substitusikan Kx dan K aksen X dalam H aksen X, yaitu H aksen X sama dengan F aksen X dikali 1 per akar dari Gx ditambah Fx. Maka F aksen X per Gx pangkat 1/2 dikurang Fx dikali G aksen X per 2 dikali Gx pangkat 3/2 sama dengan F aksen X dikali Gx per dikurang Fx dikali Gx per 2 kali Gx pangkat 3/2. Maka rumusnya selanjutnya nomor 49 dengan soal F pangkat M kurang 1x dikali G pangkat N kurang 1x dikali N Fx dikali G aksen X ditambah Mg X dikali F aksen X dari dx. Ini turunan dari F pangkat M dari F pangkat Mx dikali G pangkat Nx, hasilnya sama dengan F pangkat Mx dikali G Nx tambah C. Maka rumusnya selanjutnya nomor 50 dengan soal integral dari sin pangkat 3 dikali x kuadrat tambah 1 pangkat 4 dikali cos dikali x kuadrat tambah 1 pangkat 4 dikali x kuadrat tambah 1 pangkat 3 x dx. Kita substitusikan, yaitu u sama dengan sin dikali x kuadrat tambah 1 pangkat 4. Maka turunannya sama dengan atau du nya sama dengan cos dikali x kuadrat tambah 1 pangkat 4 dikali 4 dikali x kuadrat tambah 1 pangkat 3 dikali 2x dari dx. Maka sesuaikan hasil, yaitu 1/4 sin pangkat 4 dikali x kuadrat tambah 1 pangkat 4 tambah c. 51 yaitu integral dari mutlak x dari dx. Maka hasilnya sama dengan
X kuadrat per 2 tambah C1, yaitu X lebih dari sama dengan 0. Yang kedua negatif X kuadrat per 2 tambah C1, X lebih kecil 0. Maka hasilnya terbukti. Selanjutnya nomor 52 dengan soal integral sin X dari dx. Yang pertama kita gunakan identitas, yaitu sin kuadrat X sama dengan 1 per cos 2X per 2 sama dengan 1 per 2 integral dari dx dikurang 1 per 2 integral dari dikali integral dari cos 2x dari dx sama dengan x per 2 dikurang sin 2x per 4 tambah c.